Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidan Wiraputra dengan NIM 642410007. Saya dari kelas manajemen 644A25. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan hasil uji asumsi klasik. Hasil uji asumsi klasik terdiri ada 3 metode. Yang pertama metode normalitas atau uji normalitas, kedua ada uji multikulineritas, dan yang terakhir ada uji heteroskedastisitas. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke uji. Di sini sudah siap data tabulasi saya dari kuesioner penelitian saya. Step selanjutnya dari data tersebut kita copy dari X1 sampai ke variabel Y. Setelah kita copy, kita paste ke SPSS versi 27. Berikut yang sudah saya paste ke SPSS 27. Di sini pada variable view saya sudah ganti namanya, dan untuk di kolom measure kita ganti ke scale semua. Kita copy, lalu yang unknown kita ganti ke scale. Selanjutnya di kolom label kita isi sama dengan di kolom name-nya. Kita copy terlebih dahulu pada kolom name, lalu di kolom label kita paste, kita paste. Nah, selanjutnya karena yang pertama kita mau uji normalitas terbagi dua, yaitu grafik dan Kolmogorov Smirnov. Kita mau uji grafik terlebih dahulu. Step pertama untuk menguji grafik pada uji normalitas yaitu kita ke analyze, kita ke regression, setelah ke regression ke linear. Di sini pada kolom dependent kita masukkan variabel Y saja atau totalnya. Pada kolom independent dimasukkan variabel X1 dan X2. Lalu klik plots pada bagian kanan. Selanjutnya di kolom Y dimasukkan dependent yang paling atas. Untuk di kolom X kita masukkan z-sheet. Lalu karena kita mau uji grafik, ini kita centang pada kolom histogram dan normal probability plot. Selanjutnya kita klik continue, lalu kita OK. Sedang loading. Berikut hasil uji grafik pada uji normalitas. Selanjutnya kita uji Kolmogorov Smirnov. Kita balik lagi ke data di SPSS yang ini, lalu kita pencet analyze, kita pencet analyze, terus regresi, lalu linear sama. Selanjutnya ini nggak usah diubah, kita ke kolom save. Pada bagian ini kita centang hanya untuk standar DZ saja. Lalu kita klik continue dan klik OK. Kita lihat lagi pada kolom SPSS apakah sudah ada di data view, apakah sudah ada kolom. Nah, lihat di sini sudah tertera ya teman-teman, Dre 1. Lalu kita uji Kolmogorovnya. Kita ke analyze, lalu ke non parametric test, lalu ke
legacy dialog, dan di sini ada one sample keys. Kita klik pada kolom tersebut, kita isi pada bagian standarized residual dan Z1. Kita klik OK. Nah, di sini sudah tertera hasil pada uji one sample Kolmogorov-Smirnov test. Kita lihat pada asymmetric to tile di sini 0,011, maka lebih besar daripada 0,05. Jadi data tersebut tidak termasuk one sample Kolmogorov-Smirnov, atau bisa disebut data tersebut normal. Baik, selanjutnya saya akan menguji multikolinearitas. Sama seperti yang sebelumnya, step pertama kita ke analyze, ke regression, lalu ke linear. Kita klik pada data tersebut, tidak ada yang usah diubah. Kita klik statistik. Selanjutnya kita centang pada kolom part and part, partial dan correlation, dan collinearity diagnostic. Selanjutnya kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Di sini sudah tertera tabel koefisien pada uji multikolinearitas. Teman-teman bisa lihat pada kolom VIF dan tolerance. Syarat dari uji tersebut, jika nilai tolerance kurang dari 0,01 dan nilai variance inflation factor lebih dari 10, maka ada hubungan. Begitupun sebaliknya, nilai tolerance lebih dari 0,01 dan nilai variance inflation factor kurang dari 10, maka tidak ada hubungan antara variabel bebas, maka data tersebut normal. Bisa kita lihat teman-teman pada kolom VIF kurang dari 10, dan untuk kolom tolerance lebih dari 0,01, maka pada hasil penelitian uji multikolinearitas tidak ada hubungan antara variabel bebas, maka dinyatakan uji tersebut normal. Yang terakhir, pada uji asumsi klasik ada uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas terbagi pada dua metode, yaitu metode grafik dan metode Gleiser. Yang pertama, kita akan menguji dengan metode grafik terlebih dahulu. Step pertama sama seperti tadi, kita ke analyze, lalu ke regression, setelah itu ke linear. Kita klik pada kolom tersebut, tidak usah ada yang diubah. Kita klik plots. Pada plots, pada bagian kolom Y, sebentar, ini kita keluarkan terlebih dahulu karena bukan ini isinya. Pada kolom Y kita isi dengan slash sheet. Untuk di kolom X kita isi dengan Z-pred yang paling atas. Lalu kita klik continue. Sebelum itu, pada ini kita jangan centang. Setelah itu kita klik continue, lalu klik OK. Selanjutnya di sini sudah ada hasil dari grafik pada uji heteroskedastisitas. Kita balik ke data SPSS lagi. Kita seperti sama, kita ke analyze, regression, lalu ke linear, kita klik. Setelah di sini kita nggak usah ada yang diubah, kita ke save. Pada tulisan save kita klik. Pada di kolom tersebut kita centang unstandarized, lalu di standardized kita jangan centang. Setelah itu kita klik continue, lalu kita klik OK. Baik, untuk hasilnya bisa kita lihat pada kolom tersebut ya teman-teman. Di sini ada res 1. Selanjutnya kita menguji dengan metode Gleiser. Kita pertama-tama kita ke analyze,
kita ke transform, lalu ke compute variable karena kita mau uji dengan metode Glazor. Pada kolom target variable kita ketik abrasif. Selanjutnya di kolom yang paling kiri kita masukkan yang kita sudah uji tadi, unstandarized residual res 1. Kita masukkan ke sini. Nah, pada ini kita ketik pada kolom numeric expression kita ketik ABS, lalu kurung setelah ini pada kolom bagian yang kanan kita klik all, lalu kita cari ABS. Nah, ini ya teman-teman ABS. Setelah udah kita klik OK. Lalu teman-teman bisa lihat untuk hasilnya di sini ya teman-teman, abrasif. Di sini sudah ada hasil dari metode Glazor. Selanjutnya kita ke analyze lagi, kita ke regression, kita ke linear. Pada kolom ini, pada kolom dependent ini kita keluarkan variabel y-nya, kita ganti dengan abrasif yang kita uji sebelumnya. Selanjutnya kita klik OK. Bisa teman-teman lihat di sini sudah ada hasilnya pada metode Glazor uji heteroskedastisitas. Pada table coefficient. Untuk keterangannya berdasarkan hasil uji dapat dilihat pada kolom sig variabel x1 memiliki 0,371 dan variabel x2 memiliki sig 0,998. Kedua variabel memiliki nilai sig lebih besar daripada 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala heteroskedastisitas atau sampel penelitian bersifat homogen. Baik, berikut dari saya tentang penjelasan uji asumsi klasik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.